أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Jika kalian, yakni masyarakat, atau nizam, jika berdiri, merasa khawatir bahwa jarak dan perselisihan antara kedua belah pihak semakin meningkat dan bahwa ada kekhawatiran tersendiri kedua belah pihak dapat meledak dalam masalah mereka satu sama lain, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka Anda harus menunjuk seorang hakim dari min ahlihi, dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Yurida islahai yuwaffiqillaha bainahuma. Jika mereka berdua mengharapkan islah, Allah Ta'ala akan mewujudkannya di antara mereka. Innallaha kana aliman khabira. Dalam yurida islaha dapat merujuk pada hakam serta suami dan istri. Mengenai suami istri, itu berarti bahwa mereka berdua akan bekerja sama dengan hakam yang ditunjuk mereka selama niat mereka untuk berdamai, dan hakam tersebut akan membimbing mereka sesuai dengan itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya dalam masalah ini dan memungkinkan islah mereka menjadi proses yang lebih lancar sekaligus menghilangkan perbedaan mereka. Ayat ini juga menunjukkan kepada pola pikir orang-orang yang ditunjuk sebagai hakam. Ini karena sikap hakam yang tidak masuk akal akan menciptakan lebih banyak masalah di antara kedua belah pihak, alih-alih menjembatani kesenjangan. Ada beberapa hakam yang memegang posisi komando yang tinggi dalam keluarga mereka, dan anggota keluarga mengikuti petunjuk mereka tanpa ragu. Biasanya tokoh-tokoh kuat seperti inilah yang ditunjuk sebagai hakam pada saat perselisihan karena kepribadian mereka yang memerintah. Mereka tidak terlalu toleran karena sifatnya yang ketat, dan mereka sering membuat tuntutan atau peraturan yang tidak perlu yang dianggap tidak dapat diterima oleh pihak lain. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada upaya islah yang gagal dalam hal-hal tersebut. Allah Ta'ala memberikan janjinya untuk islah kepada mereka yang bekerja untuk ini dengan niat yang bersih, yaitu suami istri dan juga para hakam. Hanya dengan begitu, proses ini akan berhasil mencapai tujuan islah, insyaAllah. Innallaha kana aliman khabira. Selalu ingat bahwa Allah Ta'ala mengetahui kondisi batin Anda, yang berarti bahwa Anda dapat mencoba untuk menyembunyikan niat Anda yang sebenarnya dengan mengklaim kami ingin berdamai, tetapi pihak kedua tidak.
Padahal Allah yang Maha Kuasa mengetahui segalanya dengan baik. Karena Dia adalah Alim yang Maha Mengetahui dan Khabir yang Maha Mengenal. Saya akan masuk ke detail kata Alim dan Khabir ketika subjek ini akan dibahas dengan memberi Anda tafsir yang disebutkan terkait dengan kata-kata ini oleh para ahli, oleh para ulama dan ahli tafsir Al-Quran. Namun, hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata ilm mewakili ilmu yang paling dalam atau terbatas dari segala jenis ilmu atau benda apapun. Kata ilm sering digunakan untuk menggambarkan kedalaman, khabir digunakan untuk menggambarkan orang yang terus memeriksa sesuatu, seseorang yang secara konsisten mengawasi keadaan. Oleh karena itu, Allah yang Maha Kuasa adalah yang terbesar dalam segi ini, dalam arti bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan darinya, dan Dia memiliki kekuatan untuk mencapai intisari atau kedalaman dari hal-hal tersebut. Juga, tidak ada sekutu Tuhan yang Maha Esa dalam sifatnya ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidak mencakup ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Ilmu Allah tidak terbatas, sangat luas, sehingga Anda tidak dapat mencakupnya. Anda hanya bisa mendapatkan sejumlah pengetahuan darinya yang Dia sendiri ingin sampaikan kepada Anda. Oleh karena itu, Anda harus mengingat poin khusus ini. Kita akan melihat apa yang ditafsirkan oleh para ulama bahasa Arab tentang hal ini. Namun, jelas dibuktikan melalui Al-Quran mengenai kata ilm bahwa ini mengacu pada batas tertinggi dalam ilmu untuk fakta apapun. Kata ilm akan berlaku dari awal sampai akhir dari setiap pengetahuan yang dianggap sebagai fakta. Kata khabir sendiri digunakan untuk menggambarkan menjaga mata dan berpengalaman tentang sesuatu. Ini sebagian besar terdiri dari konotasi konsentrasi yang beralasan. Sifat Allah yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui adalah sifat yang abadi, yang tidak berisi konotasi apakah kemampuan ini disengaja atau tidak. Sedangkan sifat khabir terdiri dari konotasi di mana kita berada, mengingatkan bahwa Tuhan yang Maha Esa bermaksud untuk menjagamu. Halil lugat, syiqaq, syaqqa asyaya. Dia benar-benar merobeknya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Juga dalam bahasa Urdu kita menggunakan istilah sina syak hona yang secara harfiah diterjemahkan sebagai dada yang dirobek. Zamin syak hoge yang diterjemahkan sebagai bumi terkoyak. Oleh karena itu, kata syak terdiri dari dampak, ledakan dalam konteks keseluruhannya, sesuatu yang pecah berkeping-keping setelah meledak. Oleh karena itu, arti sebenarnya dari syak dalam konteks ini adalah perselisihan ekstrim yang tidak memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap bersama kembali. Kata syak juga mengandung konotasi sakit atau tidak nyaman. Kata musyakkat berasal dari akar kata syak, usper bat syak guzri, yang berarti bahwa ini menjadi sumber rasa sakit yang hebat bagi orang tersebut. Kesulitan yang menguasai juga akan digambarkan sebagai musibat syakka. Semua makna atau konteks ini terdapat pada akar kata shin, qaf, dan qaf. Lisanul Arab menyebutkan bahwa permusuhan antara dua kelompok dan pertentangan mereka satu sama lain digambarkan sebagai syiqaq. Mufradat menyebutkan bahwa arti syiqaq adalah perlawanan. Imam Raghib memperdebatkan pendapatnya melalui referensi Al-Quran. Oleh karena itu, beliau hanya menggunakan arti kata tersebut sebagaimana diterapkan dimanapun dalam Al-Quran, alih-alih menggali lebih dalam kemungkinan arti kata tersebut melalui bentuk akarnya. Ia memberikan contoh dari Al-Quran, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Sesungguhnya mereka dalam keadaan syiqaq, jadi berlawanan satu sama lain. Dan inilah alasan mengapa mereka tidak dalam posisi untuk berdamai. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Ini adalah ayat yang saat ini sedang didiskusikan juga disebutkan oleh Imam Raghib, dan dia memberikan contoh yang lebih mirip untuk mendapatkan maknanya tentang pertentangan antara keduanya untuk kata ini. Kata hakam digunakan dalam konteks yang sama dengan salis atau pihak ketiga. Perbedaan antara hakim dan hakam adalah bahwa hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan,
yang telah dikeluarkan, sedangkan hakam tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut kecuali telah menjadi keputusan mutlak, jelas, dan sampai menjadi bagian dari amanatnya atau petunjuk yang diberikan kepadanya untuk urusan itu. Jadi yang dimaksud dengan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha adalah para hakim yang mengusahakan islah antara keduanya. Namun, ada beberapa ketidaksepakatan di antara para ulama tentang peran ini. Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan hakim akan dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Ada pula yang berpendapat bahwa keputusan mereka tidak dapat dilaksanakan sampai kedua kelompok sama-sama menerima keputusan tersebut. Beberapa ulama telah mencoba menganalisis lebih jauh skenario di mana keputusan hakim dapat diterima oleh salah satu dari dua kelompok atau tidak keduanya. Dalam kasus seperti itu, apa yang akan terjadi akan sesuai dengan jumlah otonomi yang diberikan kepada para hakim dalam keputusan mereka. Jika jumlah otonomi yang ditentukan untuk hakim memberi mereka hak untuk melaksanakan keputusan mereka secara paksa, maka itu harus dilaksanakan, terlepas dari apakah salah satu dari kedua belah pihak setuju atau tidak. Juga jika hakim tidak memiliki hak untuk melaksanakan keputusan tersebut karena hak otonomi mereka yang terbatas, maka tidak ada bedanya jika salah satu dari kedua pihak menyetujui keputusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghilangkan perselisihan atau pertentangan antara kedua belah pihak. Bagaimana mungkin satu pihak mengklaim bahwa perselisihan saya telah diselesaikan dengan keputusan ini, sementara pihak lain masih bersikeras bahwa masalah tersebut belum terselesaikan? Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan persidangan. Ini mengarah pada diskusi analitis lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam. Bagaimana jika dari segi hukum dalam satu pihak saja yang memutuskan untuk berpisah, apakah ini termasuk perceraian? Bagaimana jika salah satu dari kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah dan yang lain tidak? Apa hasil akhirnya dalam keadaan seperti itu? Mereka atau para ulama sudah begitu mendalam analisisnya, sehingga jika terjadi perselisihan seperti itu, jika ada skenario di mana salah satu dari kedua belah pihak ingin berpisah sedangkan yang lain tidak, maka yang ingin berpisah tidak akan menerima apa-apa sebagai warisan dari pihak lain pada saat kematiannya. Sedangkan yang tidak ingin berpisah, terpisah, akan menerima bagian dari warisan dari orang yang ingin berpisah pada saat kematiannya. Jadi ini adalah beberapa hal dari banyak poin menarik yang telah dianalisis oleh para ulama. Namun, saya pada dasarnya percaya bahwa perlu untuk menentukan mandat sebelumnya untuk diikuti oleh hakim. In khiftum mengacu pada masyarakat atau sistem peradilan yang didirikan seperti umure ammah dan qadha yang didirikan di masyarakat kita misalnya. Pada kesempatan seperti itu, akan menjadi tugas mereka untuk ikut campur dalam masalah tersebut untuk menyelesaikannya, sambil berkonsultasi dengan kedua belah pihak. Mereka juga akan menunjuk mandat dan batas kewenangan hakim yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak. Keputusan akan dibuat sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dan jika keputusan tersebut tidak berlaku pada akhirnya, maka itu hanya akan dianggap sebagai rekomendasi dan tidak lebih. Sebab ayat yang dibahas tidak menyebutkan secara tegas pelaksanaan keputusan mereka. Tidak disebutkan bahwa keputusan hakim wajib dilaksanakan. Iyurida islahai yuwaffiqillahu bainahuma. Bagian ayat ini juga menunjukkan bahwa segala sesuatu didasarkan pada niat kedua belah pihak. Pasti akan ada kerjasama antara kedua belah pihak jika keduanya berniat untuk berdamai. Juga kedua belah pihak tidak akan berdamai jika mereka tidak berniat untuk melakukannya sejak awal. Tidak peduli seberapa benar para hakam dalam berurusan dengan mereka. Inilah sebabnya mengapa praktik yang lebih baik pada kesempatan seperti itu adalah bahwa masyarakat atau sistem memberikan mandat untuk proses sebelumnya dan mereka harus memutuskan sebelumnya dengan kedua pihak dengan konfirmasi tertulis dari keduanya bahwa mereka akan memutuskan masalah tersebut dengan cara apapun yang mereka anggap tepat dan benar. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya tidak berniat untuk menerima keputusan, maka seluruh prosesnya hanyalah hal sia-sia yang membuang-buang waktu dan tenaga. Imam Raghib menulis dalam Mufradat, dalam kaitannya dengan kata hakam, Allah Ta'ala menyatakan, hakaman dalam ayat ini dan bukan hakiman. Hal ini
untuk menunjukkan bahwa syarat penunjukan seorang hakim adalah bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang adil, dan orang-orang atau masyarakat juga harus dapat menerima keputusan hakim tersebut. Dia juga menyatakan bahwa kata hakam digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Poin selanjutnya cukup membingungkan, dan karena itu kita harus membaca teks yang sebenarnya. Imam Raghib menyatakan, wa innama qala hakaman walam yakul hakiman tanbihan anna min syartil hakamaini ay yatawalliyal hukma alaihim walahum hasbama yastasibanihi min ghairi murajatin ilaihim fi tafsili dhalik wa yuqalul hakamu lil wahidi wal jammi wa tahakamna ilal hakimi. Hadrat Imam Raghib menyatakan sehubungan dengan hal ini dalam bahasa Arab yang telah saya bacakan, bahwa menggunakan kata hakam bukan hakim menunjukkan bahwa ini adalah instruksi lebih lanjut. Seorang hakim pasti akan membuat keputusan tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, Anda harus memilih hakam yang keputusannya benar-benar berdampak mendalam pada pihak yang diwakilinya. Keputusan atau penilaiannya harus sedemikian rupa sehingga orang yang diwakilinya tidak dapat menyangkalnya. Ini bahwa hakam harus memiliki kualitas pribadi untuk meyakinkan orang lain dengan keputusannya. Tanpa kualitas ini, keputusan yang mereka ambil akan sia-sia karena mereka bukan hakim. Inilah poin yang coba diambil oleh Imam Raghib. Poin penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada kepercayaan umum, yaitu hakam mengacu pada satu perwakilan tunggal. Ini tampil sebagai praktik terbaik sejauh menyangkut persyaratan kemanfaatan. Namun menurut Imam Raghib, tidak ada yang menghentikan penunjukan lebih dari satu hakim untuk mewakili kedua belah pihak karena kata hakam juga digunakan untuk jamak, meskipun kata itu sendiri dalam bentuk tunggal. Oleh karena itu, arti hakaman min ahlihi adalah orang bijak atau lebih dari satu orang bijak. Keduanya terdiri dari konteks ini. हकमन मिन अहलिही से मुराद साहिब हकम लोग, साहिब हिकमत एक शख्स या साहिब हिकमत एक से ज़्यादा अशखास, ये दोनों बातें इसके अंदर दाखिल हैं. Saya mengutip Imam Raghib dan bukan Imam Razi. Bisa jadi Imam Razi pun sependapat dengan ini. Al-hakamu munaffidhul hukmi kal hakami. Menurut Aqrabul Mawarid, seorang hakam juga mampu memaksakan keputusan seperti halnya seorang hakim. Ini sama sekali tidak benar menurut Imam Raghib. Anda dapat mengatakan bahwa hal ini mengandung peringatan bahwa Anda harus menunjuk seseorang yang memiliki pengaruh semacam ini dalam keputusan mereka. Namun, arti khusus ini tidak konsisten dengan arti sebenarnya dari kata tersebut. Rajulun hakaman juga mengacu pada orang yang sudah lanjut usia dan sangat berpengalaman. Jadi ini menunjukkan bahwa Anda harus memilih seseorang dari antara Anda yang cukup umur dan pengalaman. Oleh karena itu, penafsiran Hadrat Imam Raghib juga sesuai dengan pengertian ini bahwa orang yang ditunjuk harus sangat dihormati dalam keluarga, sehingga keputusan atau saran mereka tidak dapat disangkal untuk anggota yang mereka wakili. Apa hikmah dalam menambahkan kata shiqaq? Imam Razi menyebutkan hikmah mengapa kata ini ditambahkan. Dia menyatakan ada dua arti dari kata shiqaq. Mereka semua melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi rekan-rekan mereka. Kedua pihak tidak mengambil arah yang berbeda karena permusuhan dan jarak satu sama lain. Dia menyatakan bahwa penyebutan shiqaq bainahuma menunjukkan bahwa dengan mata telanjang tidak dapat ditentukan bahwa salah satu dari dua pihak bersalah, dan tampaknya keduanya biasanya berselisih satu sama lain karena banyaknya kesalahpahaman antara keduanya. Ini kadang-kadang bisa terjadi karena bentrokan total dalam budaya dan masyarakat. Ada kasus orang yang datang dari luar negeri dan menikah di negeri ini. Akibatnya mereka mengalami
culture shock yang parah. Lambat laun, pernikahan mereka itu menciptakan citra negatif orang-orang dari luar negeri, dan hal ini menyebabkan para gadis dari sini menolak jodoh yang baik dari luar negeri. Mereka akan menganggap pasangan tersebut sebagai calon pencari suaka dan tidak ingin terlibat dengan orang tersebut sama sekali. Oleh karena itu, keputusan seperti itu secara umum harus dibayar mahal kemudian hari. Ada orang-orang baik di setiap negara, dan perbedaan budaya dan masyarakat juga dapat segera dilenyapkan selama ada kesopanan dan kesederhanaan dalam sifat seseorang. Sifat seperti itu kadang-kadang dapat meningkatkan karisma seseorang alih-alih menimbulkan rasa sakit, karena budaya dan tradisi yang baru akan menciptakan cinta alih-alih kebencian. Oleh karena itu, kebencian batin yang sudah ada sebelumnya akan memiliki pengaruhnya sendiri atas segalanya. Oleh karena itu, pada dasarnya Anda harus mencari orang yang secara alami baik dan sopan, dan sama sekali tidak relevan jika orang tersebut berasal dari sini atau luar negeri. Juga beberapa pasangan terbaik yang dapat dianggap sebagai pasangan ideal dapat saja dari salah satu atau keduanya berasal dari India atau Pakistan, atau yang satu dari India dan yang lainnya dari Amerika Serikat. Seseorang hanya dapat terheran-heran melihat chemistry yang dimiliki keduanya satu sama lain, dalam arti bahwa keduanya sangat cocok. Oleh karena itu, sikap mengeneralisasi dan prasangka ini menyebar ketika para gadis bergosip satu sama lain, atau ada beberapa keluarga yang harus menghadapi trauma karena perjodohan tersebut, dan mereka memfitnah potensi prospek pernikahan di luar negeri. Keraguan pertama yang mereka ajukan adalah, kami tidak akan mengambil resiko kasus suaka potensial, atau kami tidak akan mempertimbangkan orang Pakistan. Saya kemudian menyuruh mereka pergi dan menemukan apapun yang mereka cari. Apa gunanya datang kepada saya untuk ini? Saya hanya akan menyarankan mereka yang saya kenal atau lihat dan menganggap mereka sebagai orang baik. Saya dapat menunjukkannya kepada Anda. Namun, Anda melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda telah merencanakan apa yang Anda inginkan dengan menetapkan batasan Anda sendiri. Juga shikok sendiri sering terlihat dalam hal-hal seperti ini. Ini kata terlihat jelas pada anak-anak yang lahir di negeri-negeri ini jika shikok tertanam dalam kodrat mereka. Kata Huma menunjukkan bahwa alasan shikok bukanlah perbedaan antara kebangsaan dan budaya, melainkan hanya karena bawaan yang tertanam dalam sifat manusia yang memicu dan memberi jalan untuk menciptakan ketidaksepakatan dan melumpuhkan mereka dari kehidupan damai dengan orang lain. Inilah sebabnya mengapa orang bijak dari kedua belah pihak harus dipilih sebagai penengah. Haruslah orang yang memahami situasinya dan dapat meredakan kemarahan dan amukan yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan yang dilontarkan oleh salah satu pihak. Pasangan yang sama juga dapat hidup bahagia dan berhasil hidup bersama jika mereka diberitahu dan disarankan untuk mengatasi kelemahan mereka dengan cara seperti itu. Tugas hakamain atau penengah adalah menemukan cara agar dapat rujuk dan bukan berpisah. Ini adalah sudut pandang Imam Abu Ja'far At-Tabri, dan beliau telah mengutip sebuah riwayat di Jami'il Bayan. Namun riwayat-riwayat tersebut telah menemukan jalan mereka ke dalam berbagai kitab tafsir, tetapi mereka tidak memiliki dasar yang sebenarnya melalui referensi dari Al-Quran. Tidak perlu menerimanya hanya karena statusnya sebagai hadis. Apakah itu hadis atau bahkan kutipan dari tokoh yang dihormati, itu layak diterima selama konteks perkataan tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kadang-kadang pandangan atau perspektif para sahabat dan generasi muslim penerus yang mendahului mereka juga akan ditulis sebagai hadis oleh para mufassir. Dalam apa yang disebut hadis, Qatadah meriwayatkan dari Hasan dan banyak perawi lainnya, tujuan dari hakamain adalah untuk memungkinkan rekonsiliasi antara kedua belah pihak dan juga menyadari pelanggaran dari pihak pelanggar dalam kasus seperti itu. Maka dari itu, bukan wewenang hakamain untuk memungkinkan kedua belah pihak berpisah. Ini benar-benar bertentangan dengan beberapa riwayat lain yang kami temui. Tidak mungkin Nabi Suci SAW mengeluarkan instruksi yang bertentangan dengan instruksinya yang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati ketika mempelajari riwayat-riwayat yang menjelaskan tafsir Al-Quran.
Hal lain yang sama sekali kontradiktif telah disebutkan sebagai riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab riwayat lainnya. Ia berpendapat bahwa hakamain memiliki otoritas total dalam memungkinkan terjadinya islah dan perceraian. Siapa yang harus kita percayai? Inilah mengapa saya mengatakan bahwa penting untuk memahami konteks Al-Quran sesuai dengan makna rinci dari kata-katanya. Kemudian, Anda harus menerima hadis apapun yang sesuai dengan subjek dan konteks itu. Apapun yang tidak sesuai dengan subjek atau konteks itu sama sekali bukan hadis. Kutipan berikutnya dikaitkan dengan Hadrat Ibnu Abbas. Ibnu Katsir meriwayatkan, aku dan Muawiyah pernah diangkat dan diutus sebagai hakamain. Sekarang ini bukanlah hadis dalam arti bahwa ini adalah kutipan langsung dari Rasulullah, melainkan ini adalah penunjukan oleh Hadrat Utsman. Ma'mar menyatakan, Hadrat Utsman radhiyallahu anhu mengutus keduanya ditunjuk sebagai hakam, dan beliau menginstruksikan mereka dengan mengatakan, jadikan keduanya suami dan istri berdamai jika Anda melihat potensi rujuk di antara mereka. Dan jika Anda tidak melihat potensi rujuk antara keduanya, maka putuskan perpisahan mereka. Sekarang perintah ini telah menjadi sedikit tercampur maknanya dan sulit untuk menentukan definisi yang tepat. Para hakam atau hakim ditunjuk oleh kedua belah pihak, keluarga suami dan istri yang menunjuk mereka atas persetujuan mereka sendiri. Masyarakat memberikan bantuan sampai batas tertentu saja dalam menunjuk hakim. Padahal tidak ada kasus penunjukan hakim dilakukan tanpa persetujuan atau ketidaksetujuan keluarga. Juga tidak jelas dalam kasus ini apakah keduanya benar-benar anggota keluarga mereka. Para hakim ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jika menurut riwayat ini mereka diangkat oleh khalifah, mereka pasti dikirim sebagai utusan untuk memberikan keputusan akhir tentang masalah tersebut. Riwayat ini tidak menjelaskan arti sebenarnya dari ayat tersebut, dan kita juga tidak boleh mencoba menggunakannya untuk keputusan akhir tentang masalah tersebut. Mereka dapat bertindak sebagai petugas yang berwenang dengan menggunakan otoritas yang mereka dapatkan untuk memungkinkan kedua belah pihak berdamai atau berpisah. Putusan mereka kemudian akan diimplementasikan sebagai putusan peradilan Islam karena mereka secara khusus diutus dengan kewenangan yang begitu detail untuk menangani masalah tersebut. Inilah mengapa menurut saya riwayat ini tidak memiliki dampak apapun pada makna sebenarnya dari ayat ini, melainkan merupakan topik yang sama sekali terpisah. Pandangan Imam Suyuti dalam kaitannya dengan subjek keputusan hakamain dan dampak hakim disebutkan seperti dalam Durr Mansur, merupakan wewenang para hakim untuk secara bersama-sama menyetujui apakah kedua pihak dapat tetap bersama atau berpisah. Ini adalah pandangan tentang masalah ini. Jika para hakim setuju bahwa keduanya dapat tetap bahagia bersama dan hanya satu dari keduanya yang setuju dengan sentimen para hakim ini, maka jelaslah bahwa kata ikhtiar atau kekuasaan telah digunakan secara tidak sengaja karena dia sendiri yang menggunakan kata tersebut. Pendapat nanti bukanlah keputusan akhir dalam tulisan ini. Apa yang saya yakin beliau coba perdebatkan adalah bahwa para hakim tidak melakukan dosa atau kesalahan jika mereka secara kolektif setuju apakah kedua belah pihak harus berdamai atau berpisah. Namun, keputusan mereka hanya akan dianggap sebagai pendapat dan tidak ada lagi yang diperlukan jika suami dan istri puas atau setuju dengan keputusan pendapat itu, karena masalah telah diselesaikan. Namun, bagaimana skenarionya jika suami dan istri tidak puas dengan keputusan tersebut? Dia menyebutkan skenario salah satu dari keduanya setuju dengan keputusan tersebut, dan kemudian dia masuk ke analisis dari perspektif qadha. Dia menyentuh subjek warisan dalam hal-hal seperti itu dan menghasilkan keputusan yang sangat aneh tentang subjek tersebut. Jika salah satu dari keduanya setuju dengan keputusan dan yang lain tidak, dalam keadaan seperti itu, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka orang yang setuju dengan keputusan itu berhak atas warisan dari orang yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Keputusan pendapat, jika orang yang tidak setuju dengan keputusan itu meninggal dunia, maka orang yang setuju tadi akan berhak atas warisannya pada saat kematiannya.
Sedangkan orang yang tidak puas dengan keputusan itu tidak berhak atas warisan orang yang setuju dengan kematiannya. Ini adalah analisis lucu yang berasal dari ini yang sebenarnya tidak memiliki dasar. क्योंकि ये मान गया था इसलिए वो अगर जिसने Menurut Hadrat Imam Razi, perlu menerima keputusan yang dibuat oleh Hakamain. जबकि फैसला Hal ini disebutkan sebagai subjek di mana Imam Razi menulis bahwa Hadrat Imam Syafi'i menyebutkan sebuah riwayat yang berhubungan dengan Hadrat Ali. का निकाला गया है Seorang pria dan seorang wanita pernah datang ke Hadrat Ali. Ada banyak orang lain yang menemani keduanya. Mereka adalah anggota keluarga mereka. Hadrat Ali mengizinkan keduanya untuk menunjuk satu hakim masing-masing dari antara keluarga mereka. Ini seperti yang saya sebutkan bahwa keluarga menunjuk hakim mereka, bukan hakim yang ditunjuk secara eksternal yang dipaksakan kepada mereka. Dia kemudian berbicara kepada para hakim dengan mengatakan, "Kamu tahu tanggung jawabmu dengan baik? Biarkan mereka berdamai jika Anda merasa lebih baik bagi mereka untuk tetap bersama, dan pisahkan mereka jika menurut Anda lebih baik bagi mereka untuk melakukannya." Kedua belah pihak mendengarkan instruksi ini. Ketika diucapkan pada saat itu, wanita itu menanggapi hal ini dengan mengatakan, "Saya hanya akan setuju dengan keputusan itu selama itu sesuai dengan kitabullah." Apakah itu menguntungkan saya atau merugikan saya? Dia mengatakan bahwa dia hanya akan setuju dengan keputusan sesuai dengan mandat yang Anda, yakni Hadrat Ali, berikan kepada para hakim selama itu sesuai dengan Al-Quran. Ini adalah pemikiran yang sampai hari ini diterapkan di semua kasus pihak ketiga atau eksternal di kodok kita. Kedua belah pihak tidak memiliki hak apapun untuk mengubah keputusan yang dikeluarkan oleh juri eksternal. Namun, mereka berdua memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dikeluarkan oleh juri eksternal jika salah satu dari mereka merasa bahwa juri eksternal telah menyalahgunakan batas kewenangannya dengan mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan aturan syariah atau hukum Islam. Tidak ada juri eksternal yang memiliki wewenang untuk melakukan hal seperti itu sejak awal. Ini adalah aspek yang baik yang Dewan Qada harus pertimbangkan saat meninjau. Bisa jadi kedua juri eksternal tanpa sadar dapat membuat keputusan yang bertentangan dengan ajaran hukum syariah karena mereka tidak selalu orang yang memiliki pengetahuan lengkap tentang hal itu. Maka Qada memiliki kewenangan untuk menggugurkan bagian tertentu dari hukum tersebut, yakni keputusan yang tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, wanita yang mengangkat keprihatinan ini memang orang yang sangat bijaksana yang mengatakan, "Saya hanya akan setuju dengan keputusan jika itu sesuai dengan kitabullah." Apakah itu menguntungkan saya atau bertentangan dengan saya? Pihak laki-laki itu menjawab dengan mengatakan, "Saya tidak akan menerima keputusan jika harus berpisah." Mendengar hal ini, Hadrat Ali menanggapinya dengan mengatakan, "Demi Tuhan, apa yang baru saja Anda nyatakan sama sekali tidak benar. Hakamain tidak akan tunduk untuk berunding sampai Anda tidak setuju sama dengan gadis itu." Oleh karena itu, mengatakan perlu menerima keputusan Hakamain sama sekali tidak benar. Ini adalah cara musyawarah yang difahami dengan baik dan benar, di mana kepuasan kedua belah pihak tidak hanya terbatas pada hakim eksternal, tetapi juga berdampak pada proses yang akan mereka terapkan untuk mencapai keputusan mereka. Kedua belah pihak harus menetapkan hasil potensial dari musyawarah terlebih dahulu dengan hakim eksternal, dan ini persis keputusan Hadrat Ali dalam hal ini, di mana beliau menyatakan bahwa tidak akan ada hakim dalam kasus ini jika Anda tidak ingin mengikuti aturan. Hakam atau hakim tidak akan dipaksa untuk memberikan keputusan apapun tentang masalah tersebut sampai ada tujuan bersama yang ditetapkan untuk kedua belah pihak sebelumnya. Kebijaksanaan di balik penunjukan hakam dari eksternal keluarga dari kedua belah pihak, gagasan yang cukup lugas dan sederhana bahwa orang-orang dalam keluarga lebih mengetahui rahasia batin keluarga. Mereka juga sangat menyadari sifat anggota keluarganya sejak kecil. Orang bisa menyelamatkan diri dari masalah dan kekecewaan pengadilan selama mereka bisa mencapai resolusi atau islah bersama di antara keluarga mereka. Dalam beberapa kesempatan, kedua
pihak saling melempar umpatan di pengadilan dan juga mengungkap banyak detail pribadi yang tidak perlu disebutkan hanya agar mereka dapat membuktikan bahwa orang lain salah dengan cara apapun. Hal ini sangat bertentangan dengan tema dan konteks antum libasul lahun wahum libasul lakum. Kalau yakni kamu adalah pakaian untuk mereka dan mereka adalah pakaian untuk kamu. Tuduhan yang paling menghebohkan terhadap seorang wanita di pengadilan hanya agar mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk tidak membayar sedikit pun dari hak mahar. Terlepas dari apakah tuduhan itu benar atau tidak, itu adalah rahasia yang harus dijaga antara keduanya selamanya. Keduanya saling belajar tentang hal-hal ini karena mereka menjadi pakaian satu sama lain. Saya percaya benar-benar melanggar hukum untuk menggali rahasia terdalam seseorang dalam pembicaraan tentang perpisahan, sedangkan tidak ada keributan dan tangisan yang dibuat pada saat salah satu mengetahui tentang hal itu selama pernikahan mereka dan tidak menggunakan bantuan qadha atau hakim saat itu. Qadha seharusnya tidak memiliki izin untuk menyentuh dan menyelidiki detail sejarah masa lalu seperti itu. Namun kami tidak memiliki suara atau kendali atas sistem hukum di dunia, dan sangat umum terjadi umpatan seperti itu di pengadilan tersebut. Semua ini mengarah pada beberapa situasi yang sangat memalukan bagi kedua pihak. Hadrat Masih Maud salam menyatakan, tunjuklah seorang hakim dari pihak keluarga suami dan seorang dari pihak istri jika dikhawatirkan akan pertentangan mengenai keputusan. Tuhan Yang Maha Esa akan membantu proses rujuk berhasil selama para arbiter melakukan bagian mereka dalam memungkinkan islah antara keduanya. Hadrat Masih Maud salam telah menekankan pentingnya hakim dari pihak suami dan istri. Jauh lebih bijaksana jika Anda melihatnya dari perspektif ini, meskipun mungkin untuk menekankan pada hakim dan pasangan, namun merupakan pemikiran yang dibuat-buat bahwa suami dan istri pada akhirnya akan menyelesaikan islah sendiri, terutama ketika mereka berada pada titik syikok atau ketidaksepakatan yang cukup parah satu sama lain. Selama para hakim adil dan tidak sepenuhnya memihak satu pihak atau lainnya, dan jika mereka dewasa dan memiliki reputasi yang baik dan terpercaya. Inilah mengapa Hadrat Masih Maud menekankan pentingnya peran para hakim. Beliau menyatakan bahwa Anda harus menunjuk hakim seperti itu dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Persepsi bahwa instruksi ini menyarankan penunjukan hakim apakah mereka dapat diterima atau tidak oleh kedua belah pihak adalah persepsi yang salah. Ini adalah pernyataan yang sangat ringkas yang menunjukkan bahwa Anda harus menunjuk mereka dalam arti bahwa kedua belah pihak menerimanya melalui kesepakatan bersama. Dalam keadaan seperti itu, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya bagi keduanya untuk berdamai selama para hakim berusaha untuk mencapai tujuan perdamaian antara keduanya. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu dalam Faslul Khitab, volume 1, halaman 57 juga telah memahami ini sebagai mana yang difahami oleh Hadrat Masih Maud salam ini. Beliau baru saja menyelesaikan studi buku Arya Dharam dan terkadang sudut pandang yang benar secara otomatis sejalan dengan sudut pandang benar lainnya. Beliau tidak perlu menafsirkannya. Setelah membaca tafsir yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud salam, beliau menerjemahkannya dengan mengatakan, jika Anda khawatir mereka dengan keras kepala menolak untuk melepaskan perselisihan mereka, beliau telah mengambil kondisi dengan keras kepala menolak untuk melepaskan dan bergerak maju, lalu menunjuk seorang hakim dari pihak laki-laki dan hakim dari pihak perempuan. Allah akan memungkinkan mereka untuk rujuk selama mereka berdua, ini hakim, berniat mendamaikan mereka. Sekali lagi, penekanan untuk mencapai islah adalah pada peran hakim. Satu hal yang pasti saya catat dalam semua perselisihan perkawinan yang dibawa ke hadapan saya adalah bahwa jika mereka hakim dari satu keluarga menjadi semakin keras kepala, maka pada dasarnya mereka bersikeras untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan keluarga yang mereka wakili. Orang-orang seperti itu yang hanya ingin menunjukkan kehebatan dan keunggulannya dengan menegaskan bahwa islah hanya akan terjadi jika mereka menyetujuinya. Beraninya keputusan ini dibuat tanpa persetujuan saya, yakni hakim.
Mereka akhirnya membuat keputusan yang memalukan ini karena sikap keras kepala mereka yang memalukan. Namun perbuatan tercela ini terjadi karena disepakati bersama oleh para pihak yang terlibat dan tidak disetujui oleh khalayak. Kadang-kadang menjadi sangat jelas bahwa kedua belah pihak telah menunjuk orang yang keras kepala untuk mewakili mereka sebagai hakim ketika nama-nama itu diajukan untuk musyawarah. Seseorang yang berwatak kuat, yang diberi izin untuk berdebat dan membantah dengan kekuatan penuh. Disinilah khalayak perlu ikut campur, dan khalayak juga telah ditempatkan dengan tanggung jawab oleh Al-Quran, di mana mereka harus mendorong kedua belah pihak untuk menunjuk orang yang tepat sebagai hakam. Setelah ini selesai, mereka juga harus menguraikan tugas mereka dan batasan otoritas mereka dalam membahas masalah tersebut. Ketentuan-ketentuan itu harus dituliskan di atas kertas bermaterai yang dengan suara bulat menerima seorang yang ditunjuk sebagai hakam dan tidak dapat dibantah sebagai hakam yang adil. Saat itulah proses pengambilan keputusan harus dimulai. Jika tidak, akan ada perselisihan terus-menerus. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, itu akan menjadi keputusan akhir dari hakim atau kadi yang akan ditegakkan dalam masalah perceraian. Keputusan kadi akan ditegakkan bahkan jika keputusan itu bertentangan dengan keputusan para hakim. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak mencampurkan hak talak dengan upaya para hakim. Para hakam mengusahakan agar kedua belah pihak berdamai. Jika tidak, usulan mereka untuk memisahkan kedua belah pihak, jika mereka tidak dapat membuat mereka berdamai dengan sendirinya, akan diterima oleh kedua belah pihak, karena itu adalah hal yang difahami. Namun, usulan ini tidak akan menjadi putusan hukum final yang harus dilaksanakan, sampai qadha tidak membuat keputusan akhir yang mengikat berdasarkan hal tersebut. Ini usulan para hakim bukanlah keputusan akhir dari qadha, melainkan harus disahkan oleh qadha untuk menjadi final. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu memperoleh penjelasan dari ini. Bahwa keputusan akhir akan berada di tangan qadhi apapun yang terjadi. Ini adalah detail yang paling tinggi dari ini, dan ini adalah detail yang paling memuaskan saya dalam hal ini. Beliau berpendapat bahwa keputusan yang dibuat oleh para hakim kemudian harus dilaksanakan melalui proses qadha. Beliau mengutip Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah untuk mendukung argumennya. Analisis lain yang beliau ambil dari ini adalah tidak mungkin perceraian terjadi sebelum penunjukan hakam. Artinya, ayat ini tidak mengizinkan siapapun untuk langsung menghadap qadha untuk langsung mendapatkan keputusan mengenai hal-hal tersebut. Apakah itu di bawah pengawasan qadha atau pengawasan umum masyarakat? Keputusan pertama dan utama tentang masalah ini harus dilakukan dengan penunjukan hakim. Setelah hakim ditunjuk dan jika mereka telah memberikan keputusan tentang masalah yang membutuhkan keahlian qadha, saat itulah masalah tersebut akan dirujuk ke Dewan Qadha. Kemudian, Dewan Qadha akan memberikan keputusan akhir tentang masalah tersebut. Namun, qadha seharusnya tidak membuat keputusan langsung untuk menyetujui perceraian sampai mereka mengetahui bahwa para hakim telah melakukan yang terbaik di level mereka. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, ini dari catatan beliau, menyatakan, Hadrat Khalifatul Masih pertama radhiyallahu anhu juga memiliki pemikiran yang sama mengenai hal ini seperti yang saya pikirkan. Dari buku Ahmadiyah atau Islam Sejati halaman 182 sampai 183, Hadrat Muslim Maud telah menjelaskan perihal ini secara rinci dalam buku ini, dan siapapun yang ingin mempelajarinya lebih lanjut dapat melakukannya dari sini. Allamah Abu Abdullah Al-Qurtubi menyatakan, dalam Yurida Islaha dapat dimaksudkan kepada hakim dan suami atau istri. Sekarang Anda bisa melihat sendiri bagaimana Wary atau Elwood Morris Wary membutuhkan alasan apapun untuk mengungkapkan permusuhannya terhadap Islam.
Dia menafsirkan seluruh ayat dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan oleh para mufassirin Muslim. Namun dia sangat tidak senang karena semuanya di sini jelas. Jadi dia mencari cara untuk mengungkapkan permusuhannya terhadap Islam. Dia menyatakan bahwa hakam mulai berlaku ketika pemukulan terbukti tidak berhasil. Dia berpendapat bahwa perintah Al-Quran ini mulai berlaku ketika pertengkaran fisik antara suami dan istri telah melampaui batasnya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kata khiftum menunjukkan bahwa khalayak mensurvei keduanya dengan sangat hati-hati untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya semakin meningkat. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu yang ada dalam pikirannya. Sekarang lihat sendiri bagaimana dia telah memanipulasi ajaran Islam untuk keuntungannya, untuk melakukan serangan ganas terhadap Islam. Padahal orang-orang dari negara-negara barat ini akan sangat menikmati tulisan-tulisan seperti itu. Selama mereka tidak mendengarkan apa yang saya sebutkan kemarin. Sampai saat itu mereka akan menikmatinya. Saya pikir daras kemarin dan tema terkait serupa harus diterbitkan di dunia barat dalam bentuk catatan atau buklet kecil. Ada keperluan yang sangat besar untuk ini di sini karena anak-anak Ahmadi dari negeri ini yang dibesarkan dengan bahasa Inggris menulis kepada saya dan mengungkapkan keheranan mereka dengan mengatakan, kami sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah keadaan orang-orang ini saat ini. Mereka mengatakan bahwa kami mendengar hal-hal tidak senonoh setiap hari dari mereka, maka buku ini perlu diterbitkan dengan semua referensi. Dimanapun saya menghilangkan referensi karena tersedia dalam catatan yang saya miliki, saya tidak memberikan referensi terperinci pada beberapa kesempatan untuk menghemat waktu. Oleh karena itu, tolong izinkan ini untuk dikompilasi dan kemudian harus diterbitkan dalam bentuk buklet kecil. Sebab dulu kami pernah menerbitkan buku-buku yang defensif tema maupun isinya. Ada buku Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, Perempuan dalam Islam, yang sebenarnya adalah buku yang sangat bagus. Namun ini adalah buku defensif di satu sisi dalam tema dan konteksnya. Ini masih buku yang defensif meskipun isinya tidak apologetik. Oleh karena itu, kadang-kadang diperlukan memberikan tanggapan yang sesuai agar lawan dapat mencicipi penawar mereka sendiri ketika mereka melampaui batas hingga pada titik di mana mereka benar-benar mengubah citra kata-kata Anda menjadi citra yang sangat mengerikan karena agenda sepihak terhadap Anda. Mereka harus dibawa kembali ke bumi dan diingatkan siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka gambarkan secara salah. Inilah mengapa Hadrat Masih Maud alaihissalam yang meskipun sangat lembut hatinya telah menanggapi para lawan dengan sikap kontra agresif sehingga mereka dapat memahami sikap mereka sendiri dengan mengkritisi doktrin-doktrin mereka. Beliau tidak mengungkapkan ini sebagai pandangannya sendiri mengenai mereka. Ini memungkinkan lawan untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk menyebarkan kerusakan terhadapnya di antara orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Semua ulama Islam ekstremis memberikan orang-orang Kristen kutipan-kutipan dari tulisan-tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang nampaknya sangat keras dalam menggambarkan Hadrat Isa alaihissalam. Ulama ekstremis sendiri tahu apa itu kebenaran karena mereka telah membaca dan mempelajarinya secara menyeluruh. Namun, mereka yang hanya bersikeras untuk menyampaikan argumen mereka dengan sikap keras kepala dan prasangka juga akan mendistorsi dan menyajikan upaya yang dapat dibenarkan yang dilakukan oleh seseorang. Mereka mengatakan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menyerang Hadrat Isa alaihissalam sedemikian rupa sehingga nenek dari pihak ibu dan bapaknya adalah wanita yang tidak senonoh dan orang ini dan itu jahat dalam satu atau lain cara dan lain-lain. Mereka membuat gambar yang mengerikan dari tulisan-tulisan tersebut untuk mendapatkan simpati dari negara Inggris dengan membuat para Ahmadi terlihat seperti orang jahat di mata mereka. Sedangkan Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri mengklarifikasi bahwa citra Yosua yang disebutkan dalam tulisan-tulisan tersebut tidak sesuai dengan citra dirinya yang sangat indah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang merupakan citra sebenarnya yang sebenarnya. Itu adalah gambar yang sangat indah dari Hadrat Isa alaihissalam, di mana saya juga telah dikirim ke dunia ini. Deskripsi Yosua oleh saya adalah deskripsi tentang makhluk konseptual yang dibuat-buat oleh Anda sekalian.
Tidak ada kebenaran pada konsep itu, gambaran itu. Tidak ada orang yang bernama Yeshua yang adalah anak Tuhan. Ini adalah gambar yang digambarkan oleh Yeshua dalam Alkitab Anda sendiri. Sekarang ini adalah cara yang sudah dikenal untuk menawarkan tanggapan serangan balik yang dilakukan tanpa sedikit pun kebencian atau kedengkian pribadi terhadap lawan, dan hanya menggunakan materi sumber mereka sendiri, referensi dan kitab suci, dan menyampaikan kepada mereka gambar Yeshua yang mereka harus menerima sebagai gambar yang benar. Mereka diingatkan bahwa apakah ini Yesus yang kamu klaim sama sekali tidak bersalah sementara kamu menyerang kesucian Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini sebenarnya cara yang luar biasa untuk menanggapi lawan. Sebaliknya, mereka, itu para lawan, harus berterima kasih kepada Hadrat Masih Maud salam karena telah mengajari mereka cara untuk membalas argumen terhadap orang-orang kejam yang sangat menghormati Nabi kita juga. Namun para pengikut para nabi itu sangat kejam dan tidak menghormati Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kami dapat menjelaskan kepada mereka bahwa tindakan mereka begitu keji dan kejam dan hanya akan melawan Anda dan bukan kami pada akhirnya? Ini adalah alasan sebenarnya dari tanggapan tersebut. Namun para penentang ini hanya menerbitkan kutipan kecil dari tulisan-tulisan tersebut. Dan Anda juga dapat melihat bahwa orang-orang tersebut jelas-jelas pembohong dan mereka jelas-jelas sakit dan berada di kelas serta sifat terendah. Di satu sisi mereka mengklaim bahwa Hadrat Masih Maud salam dengan kejam menyerang Nabi Isa salam, dan di sisi lain mereka mencoba menuding karakter Hadrat Masih Maud salam dan dengan sinis mengejeknya karena menjadi bawahan Nabi Isa alaihissalam tersebut. Mereka mengatakan maka neneknya dari pihak ibu, dari pihak ayah mungkin memiliki karakter yang mirip dan dia sendiri pasti mirip dengan karakter itu karena dia mengaku sebagai mithil atau serupa dengan Al-Masih. Kenakalan dan kebohongan begitu berlipat ganda dalam tampilannya sehingga setiap orang yang baik akan heran bahwa bagaimana mungkin ada orang yang takut akan Tuhan melakukan hal seperti itu. Hadrat Masih Maud Islam dengan jelas menyatakan bahwa ini bukanlah Al-Masih asli yang digambarkan dalam Al-Quran. Ini bukanlah Al-Masih yang dimisalkan ke saya oleh Al-Quran. Al-Masih itu adalah orang yang sangat suci. Beliau adalah orang yang sangat murni. Bahkan Nabi Suci SAW menganggap sebagai kemunculan kedua beliau dalam diri Al-Masih alaihissalam itu. Ini adalah makna pertama dan utama yang diturunkan dalam Al-Quran ketika dikatakan Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Buku ini melengkapi apa yang sudah ada padamu dalam bentuk perjanjian lama, dan orang yang akan datang setelah aku akan disebut Ahmad. Oleh karena itu, nama Ahmad mula-mula mengacu pada Nabi Suci SAW dan kemudian kemuliaan Ahmad yang akan muncul pada masa Gulame Ahmad Al-Masih Maud alaihissalam. Namun, orang-orang yang bersifat keji ini hanya perlu alasan dan tidak melampiaskan permusuhan mereka melalui ketidaktahuan murni. Sebenarnya mereka tahu apa yang mereka lakukan dan sangat memalukan bahwa mereka ingin menikam orang yang begitu hebat tepat di belakangnya, seseorang yang berjuang luar biasa dalam membela Nabi SAW. Wery mengingatkan saya pada tipe orang yang harus kami lawan. Mereka tidak meninggalkan kesempatan untuk menyerang Islam. Karena itu perlu membuat mereka merasakan obat mereka sendiri. Kamu sudah mendapat giliran, sekarang giliran kami. Jika menurut kamu serangan Anda terhadap kami dapat dibenarkan, inilah tanggapan kami. Namun kami hanya akan menggunakan fakta-fakta yang terbukti dalam agama Anda yang harus Anda terima dan menunjukkan kepada Anda definisi Anda tentang wanita. Inilah mengapa saya meminta Anda untuk menemukan referensi khusus tersebut dan referensi serupa lainnya sehubungan dengan aspek ini. Seperti yang saya katakan, Anda harus memesan buku-buku sehingga kita dapat menangani ini seterusnya. Tidak seorang pun boleh berani menggunakan bahasa yang begitu kejam dan keji sehubungan dengan Nabi Suci SAW dan melawan Islam lagi. Sebagian besar orang tidak menyadari hal ini. Jerman juga merupakan negara di mana pertanyaan serius diajukan sehubungan dengan hak-hak perempuan. Jerman berada tepat di garis depan dalam hal penindasan hak-hak perempuan di Eropa. Orang-orang dari 4 negara Eropa ini, Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol, berbicara lebih banyak menentang pelanggaran hak asasi manusia oleh gereja daripada hak-hak perempuan. Oleh karena itu,
kita harus berusaha untuk menerbitkan buklet ini. Dan tolong jangan taruh seluruh tanggung jawab ini pada saya lagi. Kalau tidak, saya harus memperbaiki setiap baris lainnya. Buatlah vol atau nada ekspresi. Jangan berikan kata-kata persis seperti itu karena bahasa ekspresif berbeda. Saya biasanya harus mengoreksi seluruh bagian lagi setelah Anda memulai ini. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan buklet yang membahas pokok bahasan ini, yang harus memuat referensi-referensi yang dapat kita temukan dari buku-buku tersebut. Sekarang kita sampai pada ayat nomor 37. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat ke-37. Dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukannya. Jangan mengasosiasikan apapun dengannya, bahkan dengan cara sekecil apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Tidak mungkin mengkaitkan aspek orang tua dari ayat ini dengan bagian sebelumnya, karena kata ihsan dalam ayat ini akan tetap berlaku pada kerabat yang akan terus disebut dalam ayat ini. Karenanya, bagian pertama dari ini adalah subjek yang sepenuhnya terpisah. Jika kita mengambil bagian pertama dari ayat ini dan fokus pada kata haram, yang memerintahkan kita bahwa mempersekutukan Allah adalah haram, dan jika kita menggabungkannya dengan bagian selanjutnya, wabil walidain, lalu melanjutkan menerapkan makna haram menjadi syirik atau menyekutukan, maka ini akan diterjemahkan dalam dua cara yang berbeda sesuai dengan konteks dan tema ini. Hal ini karena kedua hal, jadi Allah dan orang tua, adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki sekutu sama sekali. Oleh karena itu, interpretasi yang sangat halus ini juga dapat menjadi bagian dari ini. Tidak boleh ada orang tua ganda secara biologis, sedangkan Anda dapat memiliki banyak saudara kandung, istri, suami lain, jika salah satunya meninggal dunia, namun tidak mungkin memiliki lebih dari satu ibu dan ayah secara biologis. Saya juga ingat menyebutkan ini dalam khutbah Jumat bahwa hubungan orang tua itu sendiri merupakan hubungan yang sangat unik dan berbeda, bahkan jika kita menafsirkannya secara harfiah. Elemen hubungan yang unik dan berbeda ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, tema syirik hanya berlaku untuk kata ini sampai batas ini. Sebaliknya, kata syirik hanya terkait dengan Allah yang Maha Kuasa. Haram bagimu menyekutukan Allah. Ada beberapa ayat lagi di samping ini di mana kita harus menganggap kata tertentu sebagai mahdzuf, tersembunyi demi ihsan atau kebaikan. Dalam arti ihsan karo, berbuat baiklah. Ini adalah ayat yang disepakati oleh semua ulama dan ahli tafsir bahwa dalam ayat ini ada kata yang hadzuf. Akan saya jelaskan nanti. Mereka ini, para ulama, berpendapat bahwa makna kata tersebut harus sejalan dengan karo, lakukan atau menginstruksikan suatu tindakan, seperti wa'malu dalam bahasa Arab. Wa'budullaha wa la tusyriku bi'ibadihi syai'an, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Kata ibadat atau beribadah menjelaskan bahwa makna ini tidak dapat diterapkan dengan cara apapun kepada orang tua, dan seluruh ayat berikutnya juga memperluas penjelasan ini. Dan menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya bisa juga dikatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa mewariskan. Allah Ta'ala mewariskan Anda untuk menunjukkan kebaikan kepada orang tua Anda. Wa dzil qurba, dan kerabat, wal yatama, dan juga kepada anak yatim, wal masakin, dan yang membutuhkan, wajaridil kurba, dan pada tetangga yang merupakan kurba atau kerabat. Ini dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Salah satu artinya adalah tetangga yang tinggal di dekat Anda. Makna lain dari hal ini adalah kerabat yang juga merupakan tetangga dekat Anda. Jangan mengabaikan hak-hak mereka yang diatur melalui ayat ini.
mereka juga harus diberikan perhatian khusus dari aspek ini juga. Wal jaril junubi, dan orang asing. Arti kata tetangga berubah dalam hal ini. Fokus pada kata jar menciptakan arti yang berbeda dari ini. Junub memiliki arti yang berbeda dan jan memiliki arti yang berbeda. Yang dimaksud dengan jan adalah yang dekat atau berdekatan. Wasahibi bil jamd. Kata tetangga belum diterapkan di sini, melainkan sahibi bil jamd yang diterapkan. Yang dimaksud dengan tetangga junub adalah seseorang yang tinggal berdekatan dengan Anda, terlepas dari apakah mereka tidak dekat dengan Anda atau mereka memiliki agama yang mirip dengan Anda. Hal ini sangat jelas dan telah didukung kuat oleh para ulama bahwa kata junub tidak ada kaitannya dengan keimanan Anda. Anda harus menunjukkan kebaikan kepada setiap tetangga terlepas dari apakah mereka memiliki agama yang sama, ras atau apapun seperti Anda. Dan orang yang berada di jamb itu tidak secara khusus menyebutkan tetangga dekat Anda. Oleh karena itu, arti kata ini dapat diperluas hingga batas tertentu. Ini mengacu pada siapa saja yang dekat dengan Anda, mereka yang bekerja dengan Anda, teman masa kecil Anda, mereka yang memiliki profesi yang sama dengan Anda dan bekerja bersama Anda. Tukang kayu bekerja bersama tukang kayu, dan pandai besi bekerja bersama dengan pandai besi. Semua jenis orang yang dekat dengan Anda dalam hal ini termasuk dalam kategori wasahibi bil jamd, wabni sabil, dan musafir. Musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan adalah seseorang yang datang dan pergi dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Anda juga harus bersikap baik terhadap musafir tersebut. Wama malakat aimanukum, dan orang-orang yang dimiliki oleh tangan kananmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tidak menyukai mereka yang dari sudut manapun atau aspek apapun. Anda bahkan tidak dapat menemukan sedikit pun ajaran kebaikan yang luar biasa dan mengagumkan ini di agama lain seperti yang Anda temukan dalam Islam. Oleh karena itu, saya memeriksa apa yang dikatakan Wery tentang hal ini dan bagaimana dia berhasil lolos dari mengakui keunggulannya. Dia menambahkan komentar untuk ini di bagian akhir dengan menyatakan, ingat, ajaran menunjukkan kebaikan ini hanya untuk Muslim, sedangkan permusuhan dengan non-Muslim adalah bagian dari iman Muslim. Oleh karena itu, untuk mendapatkan analisa tersebut dari ayat ini, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat yang sangat kurang baik. Orang licik yang mencari kesempatan untuk mengungkapkan kebenciannya. Jika tidak, semua komentator orientalis dan barat lainnya tidak akan membuat pernyataan serendah itu saat menganalisa ayat ini. Mereka semua, yakni selain Wery, menerjemahkan ayat ini dengan sangat jujur dan terjemahan atau analis yang indah diambil dari ayat ini sebagaimana mestinya. Sekarang kita akan membahas susunan kata ayat ini dari Kamus Bahasa Arab Lughat. Kata al-jar atau al-mujawiru fi al-sakani, tetangga yang tinggal berdekatan. Al-mujiru, seseorang yang memberikan perlindungan. Al-mustajiru, seseorang yang berlindung. Ketiga makna ini ditemukan dalam kaitannya dengan kata al-jar. Artinya, kata al-jar ini bisa digunakan untuk menggambarkan tetangga yang tinggal berdekatan, orang yang memberikan perlindungan, dan orang yang berlindung. Lisanul Arab telah menyebutkan bahasa Arab yang berarti mereka yang dekat di lokasi rumah dan juga seseorang yang memiliki bagian jaidad atau kepemilikan tanah dan kekayaan. Ini kemungkinan besar berarti mereka yang memiliki kepemilikan tanah yang dekat satu sama lain. Hal ini karena banyak perselisihan yang timbul antara pemilik tanah karena tanah mereka berdekatan dan satu sama lain. Kebencian dan permusuhan mereka meningkat satu sama lain. Bukannya cinta yang seharusnya meningkat karena kedekatan ini. Kata syariqa sendiri telah menjadi simbol permusuhan di masyarakat kita.
Ini benar-benar bertentangan dengan ajaran Al-Quran, karena kedekatan seharusnya meningkatkan cinta satu sama lain, bukannya mengobarkan kebencian. Kata berikutnya adalah al-halif. लिसानुल अरब कहती है कि Keduanya bersatu dan बैता बैता membuat perjanjian satu sama lain dan saling mendukung. Seorang pembantu juga dikenal sebagai jar. Seseorang yang menjadi bagian dari transaksi perdagangan Anda juga dikenal sebagai jar. Penting juga untuk bersikap baik kepada mereka. Sekarang, ada beberapa riwayat yang terekam dalam berbagai komentar. Sekali lagi, ini adalah masalah yang sama di mana para penulis telah mencoba untuk menafsirkan ini dalam bentuk literal dan dasarnya serta telah tersesat dalam tema sebenarnya dari ayat ini. Tafsir Safi hanya menggunakan nama Sadik untuk mengutip riwayat ini, dan mereka merasa tidak memerlukan hal lain untuk membuktikan keasliannya. Namun tidak ada bukti bahwa Hadrat Imam Ja'far Shadiq benar-benar mengatakan ini atau tidak. Kami juga tidak tahu tentang ini. Kutipan yang mereka kaitkan dengannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata tetangga diterapkan pada 40 rumah yang mengelilingi 4 arah lokasi pusat sebuah rumah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana jika rumah yang letaknya paling dekat dengan rumah Anda sangat jauh? Saya pernah mengunjungi Eropa bagian utara, khususnya Norwegia, yang jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya cukup jauh. Bahkan ada yang sampai 100 mil jauhnya. Lalu bagaimana Anda bisa memenuhi kuota 40 rumah terdekat? Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka secara tidak perlu telah menempatkan tabir yang tidak pantas atas perkataan bijak dan bijaksana dari Rasulullah SAW dengan menulis hal-hal seperti itu. Pertama, tidak ada bukti bahwa ini adalah riwayat sahih dari Rasulullah. Namun jika memang sahih, juga bukan asar atau komentar para sahabat, dan tidak ada rantai riwayat yang mengarah ke salah satu sahabat. Rasulullah juga, alasan mengapa saya katakan adalah jika itu memang riwayat yang otentik, adalah karena Hadrat Imam Ja'far Shadiq telah mengatributkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika itu otentik, maka saya percaya ini hanya dapat ditafsirkan dalam satu cara yang tepat yang juga menciptakan pembacaan atau interpretasi yang indah tentang ini, yaitu makna jar bukan hanya satu atau dua rumah yang ada di kedekatan dengan Anda. Sebaliknya, kata jar memiliki efek hingga 40 rumah yang dekat dengan Anda. Angka 40 menunjukkan frekuensi dalam hal ini. Oleh karena itu, hadis jika otentik hanya dapat dianggap otentik dengan interpretasi ini, yang juga merupakan cara yang sangat indah untuk menafsirkannya. Dalam artian bahwa tetangga terdekat Anda bukanlah satu-satunya yang berhak atas kebaikan Anda, melainkan tindakan kebaikan ini harus diperluas hingga 40 rumah yang berdekatan dengan Anda, seolah-olah mereka semua adalah tetangga dekat Anda. Al-Mufradat menerjemahkan ini, yakni jar, sebagai seseorang yang tinggal dekat dengan rumahmu. Al-Junub, Al-Gharib, yakni orang asing. Kata Junub berarti orang yang tidak memiliki keterkaitan dengan Anda. Mereka tidak memiliki interaksi agama, kebangsaan, fisik, atau jenis apapun lainnya dengan Anda. Siapapun yang merupakan kerabat dekat Anda dan tinggal di dekat Anda, di lingkungan itu juga harus diperlakukan dengan kebaikan yang sama seperti yang disebutkan di sini. Oleh karena itu, Hadrat Imam Raghib menerjemahkannya sebagai min ghairi qaumika, tetangga yang berbeda kebangsaan. Dia juga menafsirkan sebagai tetangga yang jauh. Ini mirip dengan subjek 40 tetangga dalam arti bahwa meskipun mereka agak jauh dari Anda, yang pada dasarnya berarti seluruh lingkungan.
Ini seperti mengatakan mahalla dari atau komunitas lingkungan. Artinya, Anda harus menjaga komunitas lingkungan Anda dan bersikap baik kepada setiap rumah di sekitar Anda. Lahore adalah kota di mana kebiasaan mahalla dari atau membangun komunitas lingkungan secara tradisional sangat baik. Meskipun mereka menghormati adat mahalla dari, tetapi dapat menyebabkan lebih banyak pertengkaran terjadi semakin berdekatan rumah. Tinggal berdekatan bisa menjadi sulit, tetapi sebagian besar rumah menenangkan diri dengan memberi jarak. Tidak diragukan lagi bahwa tradisi mahalla dari sangat dijunjung tinggi di Lahore. Saya telah menyaksikan dan mengalaminya sendiri di Lahore. Beberapa teman saya dari masa kuliah saya akan membawa saya ke bagian dalam kota Lahore untuk menunjukkan kepada saya masyarakatnya. Saya menyaksikan bahwa orang-orang akan sangat bersatu dengan tetangga jauh mereka dalam semua kesulitan mereka dan akan siap membela mereka kapan saja. Padahal tetangga yang dekat dengan mereka akan menjadi sasaran kemarahan masing-masing. Mereka sering bertengkar satu sama lain. Mereka akan saling melecehkan dari atap rumah mereka. Saya telah menyaksikan ini semua sendiri, di mana beberapa orang akan berteriak dari atap ke tetangga di lantai bawah rumah mereka, dan keduanya akan bertukar kata-kata kasar satu sama lain. Terus-menerus terjadi pertukaran kata-kata kasar. Inilah yang mungkin mereka fahami dari kata junub, dalam arti bahwa mereka hanya akan peduli pada tetangga yang jauh dan bukan yang terdekat dengan mereka. Lisanul Arab menyatakan, Jan fulan, saya duduk di sebelah seseorang. Kata yang sama, Jan, telah digunakan untuk Allah yang Maha Kuasa dalam Al-Quran sebagai fi jambillah. Tidak seorang pun boleh mengklaim bahwa saya melakukan semua hal ini sambil berdiri di samping jamb Allah yang Maha Kuasa. Masih ada perselisihan yang sedang berlangsung antara saya dan ulama lain mengenai bagaimana konteks yang benar dari kata jamb akan berlaku di sini. Saya menafsirkan ini sebagai Anda berada tepat di sebelah Tuhan, yakni posisi samping. Anda selalu diawasi olehnya. Anda hidup benar dengannya, namun Anda memiliki keberanian untuk melakukan dosa. Jangan pernah melakukan ini karena Anda tidak ingin dicap sebagai orang yang hidup dekat dengan Tuhan, namun melakukan tindakan keji seperti itu selama ini. Karena tema umum yang ditemukan dalam terjemahan kami, para sarjana, para ulama percaya bahwa artinya adalah ketidakadilan yang saya derita karena hubungan saya dengan Tuhan. Mereka menafsirkannya sebagai pelanggaran terhadap keagungan Allah. Saya tidak mengerti mengapa mereka ragu untuk benar-benar memasukkan aspek fisik menjadi dekat atau berada di sisi Tuhan. Allah Ta'ala dekat dengan semua orang secara fisik dan spiritual, apapun yang terjadi. Alasan mengapa Dia merasa jauh dari Anda adalah karena kesadaran Anda tentang Dia tidak lagi berfungsi, meskipun Dia masih sangat dekat dengan Anda. Dia lebih dekat dengan Anda daripada urat leher Anda. Sedangkan mereka yang tidak mengetahui kedekatan dengan Allah karena kurangnya kesadaran mereka akan menghabiskan hidup mereka dalam keadaan kebodohan itu dan tidak akan pernah menyadari bahwa ada yang memperhatikan setiap gerakan mereka. Inilah artinya yang saya tegaskan, dan saya tidak yakin apakah pada akhirnya saya berhasil meyakinkan mereka atau mereka meyakinkan saya. Silahkan minta Majid Sahib untuk memeriksa dan mencari tahu apa hasil akhirnya. Tafsir kata jamb seperti yang saya lihat di sini semakin meyakinkan saya bahwa interpretasi saya adalah salah satu yang harus diterapkan di sana juga, bahwa saya menghabiskan hidup saya dengan benar di samping Allah, namun saya melakukan kesalahan-kesalahan sepanjang waktu. Arabic Lisanul Arab juga melampirkan kondisi berbuat baik dengan ini. As-sahibu bil jamb berarti orang yang menemani Anda dalam berbuat baik. Falah menyatakan arti jamd adalah kedekatan. Falah yang merupakan salah satu ulama bahasa Arab paling terkenal percaya bahwa konteks baik dan buruk tidak berlaku untuk kata ini, melainkan hanya kedekatan dalam jarak. Kata mukhtal telah digunakan untuk ini. Al-mukhtalu at-tayyahi al-mutakabbiru, yang berarti orang yang begitu sombong.
dan kesombongannya terpancar dari caranya berjalan. Artinya, dia mondar-mandir sedemikian rupa sehingga gerakan kakinya juga mencerminkan kesombongannya. Mereka berpendapat bahwa kata ini berasal dari khail, yang berarti kuda. Ada keanggunan dan sesuatu yang berkelas dalam gerakan kuda. Pergerakan kuda menunjukkan bahwa kuda secara sadar mengetahui keanggunan gerakannya, langkah-langkahnya yang menentukan dengan gaya dan keanggunan tertentu. Oleh karena itu, orang yang mondar-mandir atau berjalan-jalan sembari secara sadar mempercayai bahwa gaya gerakannya begitu anggun dan mempesona, dan mereka melakukan ini dengan unsur pamer atau mencoba menyampaikan keunggulan atas orang lain digambarkan sebagai mukhtal. Arti sebenarnya dan mendasar dari kata ini adalah seseorang yang membanggakan diri, seseorang yang menyombongkan diri atau bangga dengan prestasi yang sangat kecil digambarkan sebagai mukhtal. Perbedaan makna fakhur dan mukhtal adalah bahwa ekspresi kesombongan jauh lebih jelas dalam kata fakhur daripada mukhtal. Meskipun pada dasarnya keduanya berarti bangga atau sombong, yang berarti membesar-besarkan dan memperkuat kualitas Anda kepada orang lain. Dan dengan menunjukkan kekayaan dan perawakan Anda kepada orang lain. Ini akan ditemukan di fakhur dan bukan di mukhtal. Mukhtal digambarkan sebagai orang yang kesombongan dan arogansinya telah menjadi bagian dari keberadaan dan tingkah lakunya. Kata mukhtal digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bertubuh kecil dan orang yang mondar-mandir dengan kesombongan dan keangkuhan yang besar dan mempercayai bahwa mereka adalah orang yang hebat, sedangkan beberapa orang yang memiliki kebanggaan dan kesombongan atas orang lain melalui ekspresi verbal mereka akan digambarkan sebagai fakhur. Begitulah cara saya memahami hal ini. Disebutkan bahwa subjek hak orang tua, bahwa kepuasan Allah ada dalam kepuasan orang tua, yakni persetujuan orang tua. Sebagian besar ahli tafsir menekankan hal ini, sedangkan para penulis Syiah berpendapat bahwa makna sebenarnya dari orang tua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi akan memasukkan kembali tema syirik atau menyekutukan Tuhan. Sanggahan yang merupakan alasan mengapa seluruh topik ini dimulai. Mereka bermaksud untuk menyatakan bahwa Hadrat Ali adalah seorang rekan dalam gelar kebapaan dengan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dapat menerapkan arti ibu dan ayah untuk orang tua di sini karena tidak mungkin bahwa Rasulullah adalah ayah dan Hadrat Ali sebagai ibu. Itulah sebabnya mereka berpendapat bahwa ada dua ayah dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan abawa adalah dua ayah. Sejauh menyangkut para ulama, semua ulama dari ahli sunnah menerima semua argumen ini dan mereka tidak melihat adanya rasa tidak hormat kepada Allah dan Rasulullah dari aspek manapun di sini. Mereka menerima segala sesuatu sebagaimana adanya di sini. Padahal jika Hadrat Masih Maud alaihissalam mengklaim bahwa dirinya adalah abdi penuh Rasulullah dan mengklaim saya telah mencapai setiap bagian dari identitas saya melalui dia, yakni Nabi SAW, dan Anda adalah saksi dari Tuhanku, yakni Allah, orang yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar adalah Raja yang agung ini. Kemudian mereka memiliki masalah besar terhadapnya. Alasan sebenarnya dari reaksi ini adalah karena mereka semua telah menjadi musyrik. Mereka takut pada orang-orang di dunia. Mereka tidak berani berbicara menentang siapapun yang akan memukul mereka jika mereka mencoba berbicara menentang mereka. Dan mereka tetap diam pada banyak kesempatan dalam keadaan seperti itu. Padahal mereka memutarbalikan dan menyalahartikan bahkan sifat-sifat baik dari sebuah kelompok yang mereka anggap kecil dan lemah. Ini adalah
tanda-tanda putusnya hubungan dengan takwa. Oleh karena itu, kita juga harus ingat, sementara kita berdoa, semoga Allah yang Maha Kuasa memungkinkan bangsa Muslim untuk menapaki jalan takwa. Mereka tidak dapat mengambil langkah pertama menuju perubahan selama mereka putus hubungan dengan takwa. Oleh karena itu, saya juga ingin menambahkan ini dalam petunjuk doa yang saya berikan, bahwa di antara mereka yang berakhlak rendah, yang dengan sengaja memutuskan diri dari ketakwaan, dan yang mengeluarkan fatwanya dengan sengaja mengabaikan aspek keadilan, dan dengan sengaja ingin membuat kekacauan, jika tidak mungkin bagi mereka untuk mereformasi seperti yang dapat dilihat, karena tampaknya tidak ada cara untuk melakukan perubahan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran bagi mereka yang dengan sabar bersikeras, yang dengan sadar bersikeras pada prasangka mereka dengan keras kepala, maka bagi mereka kita harus berdoa semoga Allah menjadikan contoh penghinaan dari mereka, dan melalui contoh mereka yang memalukan, semoga Allah membimbing sebagian besar dari mereka yang mengikuti mereka secara membabi buta, tanpa pengetahuan atau pemahaman yang tepat. Ini adalah doa yang saya minta Anda semua untuk berdoa. Tetapi saya hanya ingin menambahkan bahwa Anda harus berdoa agar semoga Allah Ta'ala memampukan mereka dengan takwa. Ini karena mereka yang mengikuti mereka melakukannya karena mereka terputus dari takwa. Mereka mengikuti mereka dalam segala hal yang buruk tetapi tidak mengikuti mereka dalam hal yang baik. Mengapa mereka tidak mengikuti para ulama ekstremis ini jika dan ketika mereka menasihati mereka untuk bertindak baik, mengatakan yang sebenarnya, memberikan kesaksian yang benar dan tidak mengambil kekayaan orang lain secara tidak adil? Ini jelas menunjukkan bahwa seluruh bangsa telah menjadi musyrik. Mereka tidak mendengarkan Tuhan dan sebaliknya mereka mendengarkan ulama ekstremis. Dan mereka hanya mendengarkan ajaran ulama ekstremis itu yang sesuai dengan selera mereka. Mereka hanya akan mendengarkan apa yang akan menimbulkan kekacauan karena ini sudah menjadi bagian dari sifat mereka. Mereka tidak akan mendengarkan apa yang memungkinkan terjadinya perubahan karena merubah diri bukanlah bagian dari sifat mereka. Oleh karena itu, takwa yang akan memberikan kebersihan dalam diri dan tema ayat pertama surah Al-Baqarah tidak dapat dilaksanakan tanpa takwa. Hudal lil muttaqin itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menafsirkan ini adalah bahwa mereka semua adalah burung dari satu bulu, yang berarti mereka semua tidak memiliki takwa. Syirik pasti akan menguasai tempat-tempat di mana tidak ada ketakwaan dan berhala-berhala akan bermukim di tempat-tempat seperti itu sebagai akibat terputusnya hubungan dengan keesaan Tuhan. Anda harus berdoa untuk mencapai ketakwaan jika Anda ingin menghancurkan berhala-berhala ini. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala mengisi hati mereka dengan takwa. Oleh karena itu, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang sebenarnya memiliki tema dan konteks yang sama seperti yang dibahas. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau tameng kami terhadap mereka dan berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Bagian naj'aluka fi nuhurihim memiliki tema ketakwaan yang besar di dalamnya, yaitu, ya Tuhan kami menempatkan Engkau di dalam hati mereka, agar mereka merasakan keberadaanmu di dalam hati mereka pada saat mereka melakukan perbuatan kotor terhadap kami. Hanya dengan begitu mereka akan berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Orang-orang ini tidak akan berhenti membuat kerusakan selama mereka tidak melihat Allah hadir dalam hati mereka. Tetapi jika ini tidak terjadi dan mereka tidak akan membuka pintu hati mereka untuk Engkau ya Allah, maka wa na'udzubika min syururihim, maka kami harus berlindung kepada Engkau sehingga kejahatan mereka tidak dapat membahayakan kami. Apakah kita masih punya waktu? Hadrat Imam Razi menyatakan sehubungan dengan subjek tauhid keesaan Tuhan dan kebaikan terhadap orang tua yang disebutkan bersama-sama, semua ahli tafsir percaya ini terdiri dari kata hadzf, kata kerja diam. Ini adalah poin yang sama yang telah saya sebutkan kepada Anda, dan bagian yang beliau tekankan adalah ahsanu bil walidain ihsana. Maksudnya adalah bahwa ini adalah kata kerja diam, mahdzuf,
yang disebutkan di sini, di mana ahsanu sebenarnya berarti menunjukkan kebaikan, tetapi dalam bentuk yang luar biasa. Tunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada orang tua Anda dan juga kepada mereka yang disebutkan dalam daftar itu satu persatu. Ada juga kata qadha yang berarti Allah Ta'ala telah menetapkan. Saya percaya ini tidak dapat digunakan dalam konteks ini. Tuhanmu telah memerintahkan jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa kamu tidak akan pernah menyembah siapapun selain Allah, dan Dia juga telah memerintah agar kamu selalu menunjukkan kebaikan kepada orang tua. Oleh karena itu, banyak ayat lain yang secara khusus menyebutkan kebaikan kepada orang tua, tetapi ada juga yang menyebutkan kebaikan kepada kerabat dekat lainnya. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari bab tentang adab dan hormat. Suatu ketika seseorang datang ke hadapan Rasulullah dan bertanya kepada beliau, siapa di antara manusia yang paling berhak menerima kebaikanku? Rasulullah menjawab dengan mengatakan, ibumu. Dia kemudian bertanya, siapa yang berhak setelah itu? Beliau sekali lagi menjawab dengan mengatakan, ibumu. Orang itu sekali lagi bertanya, siapa yang berhak setelahnya? Rasulullah sekali lagi menjawab, ibumu. Dia mengajukan pertanyaan yang sama untuk keempat kalinya, dan kemudian Rasulullah menjawab dengan mengatakan, ayahmu adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu setelah ibumu. Dan kemudian kerabat dekat satu demi satu yang paling dekat denganmu. Hadis yang bersumber dari Sahih Bukhari ini sebenarnya ada kaitannya dengan ayat ini, dan sebenarnya merupakan hadis yang sangat penting dalam memberikan konteks pada ayat tersebut. Hal ini sekaligus membantah dan menolak sepenuhnya tudingan terhadap Islam yang mengatakan bahwa Islam selalu mengutamakan laki-laki dan tidak pernah mengutamakan wanita. Dimanapun laki-laki dianggap lebih unggul didasarkan pada fakta dan kenyataan, mereka hanya diberi keunggulan dalam hal-hal yang diterima secara universal sebagai syarat keunggulan mereka. Manusia digambarkan sebagai qawwam, yakni pria, atau pencari nafkah, untuk memperkuat statusnya. Diakui secara umum bahwa orang yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya pasti akan memiliki tanggung jawab. Namun sama sekali tidak benar untuk menganggap wanita telah diabaikan dan laki-laki telah diberikan keunggulan total dalam Islam. Karena Anda dapat melihat dari hadis ini bahwa Rasulullah telah menafsirkan ayat ini dengan mengutamakan ibu daripada ayah. Meskipun Al-Quran memerintahkan menunjukkan kebaikan kepada kedua orang tua, namun berulang kali mengingatkan pentingnya ibu dibandingkan dengan bapa. Ada hikmah yang mendalam dalam pengulangan kata arti penting seorang ibu oleh Rasulullah. Beliau memahami kearifan dan konteks Al-Quran yang dalam, dan karena itu menganggap ibu sebagai orang pertama dan utama yang berhak atas kebaikan. Beliau menyebut ibu 3 kali dan kemudian beliau menyebut ayah. Saya menganggap ini sebagai salah satu tafsirnya. Padahal ada tafsir lain yang berlaku pada banyak hadis lainnya, dan itu adalah Nabi Suci SAW menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan faktor-faktor pribadi tertentu yang ada di sekitar orang yang mengajukan pertanyaan tersebut. Bisa jadi orang tersebut adalah seseorang yang tidak menunjukkan kebaikan yang pantas kepada ibunya dibandingkan dengan kebaikan yang dia tunjukkan kepada ayahnya. Ada kalanya satu anak laki-laki memihak ayahnya dan anak laki-laki lainnya memihak ibunya jika ada perselisihan atau pertengkaran di antara orang tua mereka. Ada juga orang yang memihak ke salah satu pihak seperti itu di sana. Oleh karena itu, hak ibu lebih utama jika dikaitkan dengan kewajibanmu sebagai anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada ketidaksesuaian di sini. Ihsan dan adl adalah dua hal yang terpisah. Ihsan tidak berhak mencampuri urusan yang mengharuskan adl. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh salah menafsirkan ini sebagai berpihak pada ibumu apapun yang terjadi, meskipun itu berarti berpihak pada ketidakadilan. Selalu pertahankan adil atau keadilan di hadapan Anda sebagai prioritas nomor 1. Hanya setelah ini ibumu lebih berhak atas kebaikan dan simpatimu, dan dia jauh lebih membutuhkannya. Seorang ibu tidak fleksibel dalam hal kebebasan dalam lingkungannya, dan banyak ibu menjadi tidak baik karena anak-anaknya disebabkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak perhatian saat mereka semakin tua. Oleh karena itu, saran ini di sini adalah secara khusus
memperhatikan ibumu, secara khusus memperhatikannya, dan secara khusus memperhatikannya. Namun, Anda harus juga menunjukkan kebaikan kepada ayah Anda, karena Al-Quran telah secara khusus menyarankan kebaikan kepada ibu dan ayah.